Corriere dello Sport melaporkan bahwa Benjamin Pavard akan absen selama 15-20 hari. Sementara itu, bagi Acerbi dan Fratesi ada harapan kembali ke skuad untuk pertandingan melawan Fiorentina. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kedua pemain tersebut akan kembali berlatih bersama tim hari ini. FC Internews melaporkan bahwa agen Jonathan David menjadi tamu klub Nerazzurri pada pertandingan melawan Leipzig. Sang agen diketahui meminta kontrak berdurasi 5 tahun dengan nilai 6 juta euro bersih per musim ditambah komisi yang cukup besar. Oleh karena itu, kesepakatan dinilai akan bernilai 80 juta euro antara gaji kotor 60 juta euro dan bonus. Saat ini, Oaktrey sedang mempertimbangkan kelayakan kesepakatan tersebut. FC Internews mengabarkan bahwa uji instrumental klinis yang dilakukan Benjamin Pavard di Institut Humanitas di Rozzano menunjukkan adanya gangguan pada hamstring paha kirinya. Kondisinya akan dievaluasi ulang pekan depan oleh staf medis Inter. Sementara itu, Sky Sport menambahkan bahwa Pavard akan kembali pada akhir tahun, dan kemudian kembali ke tim untuk Piala Super Italia yang dijadwalkan pada tanggal 2 Januari 2025. Dilansir FC Internews, di ruang Piala Markas Besar Inter di Viale della Liberazione, Presiden Giuseppe Marotta dianugerahi penghargaan manajer terbaik tahun ini, yang diberikan oleh orang nomor 1 ASD Scopigno, Fabrizio Formichetti. Lautaro Martinez, Kapten Nerazzurri juga dianugerahi penghargaan pemain terbaik Serie A untuk musim 2023-2024. Kedua penghargaan tersebut merupakan tambahan dari penghargaan yang diterima pada bulan Oktober oleh pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi diconi Hall of Honor sebagai pelatih terbaik Serie A selama setahun terakhir. Dilansir FC Internews, terdapat 172 presiden di Serie A antara Fiorentina dan Inter. Nerazzurri memimpin dengan 72 kemenangan, 45 kemenangan untuk Fiorentina dan 55 hasil imbang. Sementara itu, Inter telah memenangkan 6 dari 8 pertandingan terakhir melawan Fiorentina di Serie A. Inter juga telah memenangkan 4 pertandingan tandang terakhir melawan Fiorentina. Tidak ada tim dalam sejarah Serie A yang pernah meraih 5 kemenangan tandang berturut-turut melawan Fiorentina. Oleh karena itu, tim asuhan Inzaghi akan mengejar rekor tersebut. Dilansir FC Internews, Lautaro Martinez telah mencetak 7 gol dalam 5 penampilan terakhirnya melawan Fiorentina. Dengan demikian, Fiorentina adalah tim yang paling banyak dibobol oleh Lautaro dengan seragam Nerazzurri. Dilansir FC Internews, pentingnya Henrikh Mkhitaryan di Inter asuhan Inzaghi terkandung dalam sebuah fakta penting. Pemain asal Armenia ini adalah pemain Nerazzurri dengan waktu bermain tertinggi di Serie A. Kemungkinan besar dia akan mengambil alih lapangan sejak menit pertama pada pertandingan melawan Fiorentina yang membangkitkan kenangan manis baginya. Mkhitaryan sebenarnya mencetak gol pertamanya di Serie A dengan seragam Inter saat melawan Fiorentina pada tanggal 22 Oktober 2022. Dia juga turut andil dalam terciptanya gol penentu 4-3 bagi Nerazzurri di masa tambahan waktu. Pertumbuhan tanpa akhir membuat Jan Bisek mendapatkan imbalan perpanjangan kontrak dengan Inter. Dan kini, berkat cederanya Pavard, pemain Jerman itu bisa menjadi salah satu pion yang semakin berharga di papan catur Inzaghi. Faktanya, seperti dilansir Opta, Jan Bisek adalah pemain yang paling banyak memainkan pertandingan sejak kedatangannya di Serie A musim lalu tanpa pernah kalah, 24 penampilan sejak dimulainya turnamen terakhir. Surat kabar Spanyol, Marca melaporkan bahwa Marco Verratti yang bermain untuk Al Arabi di Qatar sedang dalam incaran Inter jelang jendela transfer Januari. Verratti menerima 30 juta euro bersih per musim di Al Arabi, tetapi dia kemungkinan besar akan mempertimbangkan gagasan untuk kembali ke Eropa. Dan yang terpenting adalah bermain di Serie A untuk pertama kalinya dalam karir sepak bolanya. Dalam kesempatan perpanjangan kontrak bersama Inter hingga 30 Juni 2028, Denzel Dumfries mengungkapkan emosinya secara eksklusif kepada Inter TV dengan mengatakan, "Saya sangat bangga, ini momen yang sangat spesial bagi saya. Saya tiba di sini 3 tahun lalu dan sekarang saya telah mencapai perpanjangan kontrak. Itu adalah 3 tahun yang luar biasa,
Saya sangat bangga bisa melanjutkan perjalanan saya bersama Inter. Ini adalah 3 tahun yang fantastis, terutama memenangkan Scudetto musim lalu yang menjadi momen sangat spesial dan emosional bagi semua orang. Di sini saya merasa seperti di rumah sendiri, dan saya sangat senang bisa terus maju bersama Inter. Menjadi elemen penting di Inter membuat saya sangat bangga. Saya telah berkembang pesat sebagai pemain dan pribadi. Ketika saya tiba, istri saya dan saya punya 1 anak. Sekarang kami punya 3 anak. Menurut saya ini adalah perubahan besar. 2 anak saya lahir di Milan. Ini adalah tempat yang sangat istimewa bagi kami dan akan selalu begitu. Saya dapat mengatakan bahwa saya telah jatuh cinta dengan klub ini. Saya telah banyak berkembang berkat staf teknis dan Tuan Inzaghi yang telah menjadikan saya pemain yang mampu untuk terus berkembang. Saya bangga menjadi bagian dari tim ini. Saya ingin lebih berkesinambungan di lapangan. Saya ingin bisa diandalkan. Saya telah bekerja keras dalam hal ini sejak hari pertama, dan saya sudah sangat puas dengan pertumbuhan saya. Ada banyak kemajuan dan setiap hari saya bekerja keras untuk meningkatkan diri saya lebih jauh lagi. Melawan Leipzig kami kembali membawa pulang kemenangan bagus di Liga Champions. Bagi kami memenangkan Liga Champions adalah salah satu tujuan, begitu pula dengan Serie A. Kami ingin memenangkan setiap trofi dan menjadi kompetitif di setiap pertandingan dan kompetisi. Ini adalah tujuan yang telah kami tetapkan untuk diri kami sendiri sebagai sebuah tim. Terima kasih kepada seluruh fans Nerazzurri. Sejak hari pertama di sini mereka membuat saya benar-benar betah. Saya berharap bisa berbagi lebih banyak momen indah bersama kalian dan saya berharap akan ada banyak kesempatan lainnya. FC Internews mengabarkan bahwa Valentin Carboni sudah memulai tahap rehabilitasi pasca cedera parah yang dialaminya saat berlatih bersama timnas Argentina. Playmaker Argentina milik Inter, yang dipinjamkan ke Marseille ini mengalami cedera ligamen dan musimnya dianggap telah berakhir. Arrigo Sacchi kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Nerazzurri menjalani musim Liga Champions yang luar biasa. 4 kemenangan dan sekali imbang di Manchester City pada debut mereka. Dan yang terpenting, mereka tidak kebobolan gol. Simone Inzaghi dan timnya adalah kandidat untuk peran utama. Mereka mempunyai peluang untuk mengalahkan lawan-lawan mereka. Mereka adalah tim yang tangguh, berpengalaman, dan memiliki nilai teknis yang tinggi. Mereka solid, tidak kebobolan, mereka tahu caranya menderita dan mereka lebih seimbang dari sebelumnya. Selamat kepada Inzaghi, selamat kepada para pemain, dan selamat kepada klub. Antonio Manicone kepada Tutto Mercato berbicara tentang pertandingan Inter versus Leipzig dengan mengatakan, kemarin adalah pertandingan yang penuh pengalaman, mereka menanganinya dengan baik, dan mereka kembali mencatatkan kemenangan dengan clean sheet. Inzaghi punya tujuan yang jelas sejak awal, dia membuat semua orang bermain sedikit agar bisa mencapai akhir musim, dia telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Cristiano Giaretta, Direktur Olahraga Pavos kepada Sky Sport mengatakan, Serie A kembali ke jalur yang benar, ke level penting seperti beberapa tahun lalu. Ini adalah kejuaraan yang menarik dan menarik banyak perhatian. Tidak ada tim seperti biasanya yang memimpin. Serie A musim ini adalah turnamen yang sedikit lebih hidup, meriah dan seru. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti kepada Sky Sport mengatakan, sampai saat ini saya pikir keseimbangannya sangat positif. Para pemain melakukan hal-hal luar biasa di Liga dan Liga Champions. Mereka selalu menunjukkan kesatuan grup di setiap pertandingan dan ini berkat kerja keras dari pelatih kami dan stafnya. Saya percaya bahwa kami adalah realitas yang hidup di masa sekarang, yang memikirkan masa depan dan yang terpenting selalu ingin menjadi kompetitif. Pertandingan melawan Fiorentina akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tidak pernah mudah di Florence dan kami akan menghadapi tim yang memiliki poin yang sama dengan kami serta ingin menjadi protagonis.